Mudik untuk merayakan Idul Fitri jadi momen penting bagi masyarakat Indonesia. Namun Lebaran tahun ini berlangsung di tengah efisiensi ekonomi. Adakah dampak ekonomi dari turunnya pemudik yang diprediksi terjadi tahun ini? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPR dari fraksi PKB Saiful Huda dan peneliti KOR Yusuf Randy Manilet. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore Mbak. Selamat sore Mbak Masih. Saya ke Mas Yusuf dulu kalau begitu. Ya. Jumlah pemudik turun, indikator paling kencang daya beli lesu? Iya, saya kira memang kalau data pemudik yang turun ini disandingkan dengan data-data lain yang sebenarnya sudah kita lihat sebelum Ramadan bahkan mulai itu memang ada indikator terkait daya beli yang turun. Karena kalau kita misalnya lihat misalnya indeks penjualan real ya di bulan Februari itu mengalami perlambatan dibandingkan posisi yang sama di tahun lalu. Kemudian data-data yang lebih kuat misalnya kita melihat angka deflasi untuk komoditas makanan dan minuman itu juga mengalami penurunan. Ini seperti anomali sebenarnya karena di tahun-tahun sebelumnya menjelang Ramadan data-data ini mengalami peningkatan, tetapi khusus untuk Ramadan di tahun ini menjelang Ramadannya itu relatif justru mengalami perlambatan. Padahal kan kita tahu bahwa umumnya ketika mau menjelang Ramadan geliat masyarakat untuk mendorong atau melakukan konsumsi itu relatif lebih besar ya. Ya, penggerak ekonomi. Betul. Kalau seandainya kita lihat dari data-data yang tadi kita sebutkan, justru itu tidak seantusias setidaknya jika dibandingkan. Kalau tadi Anda mengatakan sudah ada tanda-tanda sebelumnya bahkan sebelum mendekati Lebaran, apa penyebabnya? Ya, menurut kami sebenarnya ini adalah akumulasi dari faktor yang terjadi di tahun lalu dan juga di tahun ini. Kalau kita lihat misalnya untuk tahun ini Ramadan itu beberapa kejadian seperti misalnya PHK ya yang terjadi yang sayangnya terjadi di industri padat karya itu akhirnya ikut berimplikasi terhadap kemampuan daya beli masyarakat karena sekali lagi industrinya yang memang punya karakteristik angkatan kerja yang besar. Sementara untuk masalah-masalah di tahun-tahun sebelumnya itu masalah-masalah fundamental seperti misalnya turunnya kelas menengah ya yang sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini dan juga masalah deindustrialisasi karena ini juga ada hubungannya dengan PHK yang terjadi. Jadi ini memang ada masalah akumulatif dan juga masalah yang khusus terjadi di tahun ini sehingga ini berdampak ya dan terlihat dari data pemudik yang turun di Ramadan dan Lebaran tahun ini. Oke, Pak Saiful menanggapi pernyataan dari Mas Yusuf tadi, salah satu hal yang membuat daya beli turun adalah terjadinya gelombang PHK dan itu sudah terjadi sejak lama dan puncaknya hingga saat ini terjadilah penurunan pemudik. Legislatif kemana selama ini? Legislatif atau punya alasan lain misalnya kenapa jumlah pemudik turun? Ya, memang banyak faktor memang yang kita bisa analisa kenapa pemudik kita turun. Memang kalau dibanding dengan tahun 2024 memang turun. Tahun 2024 kita ada kurang lebih sekitar 197 juta. Tahun ini diperkirakan 147 juta. Jadi memang ada penurunan. Nah, ada fenomena menarik Mbak terakhir itu. Ada kecenderungan pola mudik masyarakat kita yang berubah. Jadi kalau kemarin sampai hari H memang kita lihat memang tidak ada lonjakan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Nah, saya melihat memang ada pola yang berubah. Mungkin saya membayangkan mungkin pasca Lebaran +2, +3 mungkin ada yang baru mau melakukan mobilisasi untuk mudik Lebaran. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ada tren baru yang disebut sebagai frugal living itu. Jadi masyarakat kita cenderung untuk menghemat dari situasi mudik Lebaran ini. Menghemat dalam pengertian mereka sengaja untuk tidak mudik dengan pertimbangan ingin menghemat biaya hidup mereka gitu. Nah karena itu mereka menunda itu. Nah tren ini juga akhirnya mempengaruhi kenapa mudik Lebaran kita relatif turun dibanding pada tahun sebelumnya. Karena tren frugal living itu baru terjadi memang tahun ini.
dan itu survei juga dilakukan oleh teman-teman Kompas, trennya cukup tinggi, perilaku masyarakat kita yang ingin saving keuangannya dan sambil melihat situasi ekonomi ke depan seperti apa. Oke, Mas Yusuf, yang disampaikan oleh Pak Saiful, Anda setuju atau tidak? Salah satunya terkait dengan frugal living. Frugal living di sini dalam artian memang menghemat atau memang terpaksa menghemat karena nggak punya uang? Iya, kalau kita bicara hemat kan memang ada hubungannya juga dengan menabung gitu ya. Dan kalau kita lihat salah satu motif dari orang menabung itu adalah precautionary saving. Artinya dia menabung untuk motif berjaga-jaga, melihat kondisi saat ini dan juga risiko ke depan. Nah, kalau saya coba melihat apa yang disampaikan oleh Pak Saiful sebelumnya, bahwa di Februari sekali lagi memang ada kecenderungan masyarakat belum terlalu optimis terkait kondisi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Ini saya kutip datanya dari indeks kepercayaan konsumen yang dikeluarkan oleh BI. Artinya masyarakat merasakan kondisi saat ini dan juga mempengaruhi persepsi mereka terhadap kondisi 6 bulan ke depan gitu. Dan yang punya prediksi buruk itu kelas menengah kah? Iya, saya kira memang kalau kita bicara kelompok kelas menengah dan juga kelompok calon kelas menengah yang jumlahnya sekitar 50% terhadap total konsumsi, itu juga merupakan beberapa kelompok yang melakukan ya precautionary saving ini. Jadi memang frugal living ini ada beberapa yang dia punya tujuan finansial ya, mungkin ada tujuan yang ingin dicapai dengan cara melakukan saving, tapi ada yang juga dilandasi karena kondisi atau risiko yang dibaca dalam beberapa bulan ke depan, sehingga mereka melakukan frugal living dan akhirnya itu ikut memberikan dampak terhadap mudik. Dan jangan lupakan juga bahwa indikator ekonomi kita kan konsumsi rumah tangga. Jadi ketika konsumennya melakukan frugal living, saving, itu pasti akan memberikan efek terhadap konsumsi agregat secara keseluruhan. Oke, Pak Saiful, yang tertekan adalah kelas menengah, di mana kelas menengah penyumbang kontribusi pertumbuhan ekonomi. Tapi tadi kami mendengar bahwa dari Menteri Muhaimin mengatakan sudah ada stimulus. Tapi tampaknya stimulus yang diberikan bukan untuk kelas menengah. Anda setuju dengan stimulus itu atau perlu ada bantuan untuk kelas menengah? Ya, pemerintah sedang menyiapkan, setahu saya, skema untuk supaya kelas menengah kita juga mendapatkan insentif lebih banyak lagi. Kapan dan apa itu? Kita belum tahu persis apakah itu insentif untuk pajak pendapatan mereka diturunkan, atau yang kedua menguatkan atau memberikan stimulus bantuan dari startup yang sedang mereka bangun, dan beberapa kebijakan lain yang sifatnya menyentuh kelas menengah. Jadi apa yang sedang dilakukan pemerintah menyangkut soal stimulus di level bawah memang cukup dirasakan oleh masyarakat kita, karena itu relatif tingkat konsumsi daya beli masyarakat walaupun turun sebenarnya relatif bisa terjaga dengan baik. Nah, karena itu kita bisa lihat bagaimana tingkat konsumsi menjelang Ramadan dan sampai hari ini pas hari H Lebaran, kita lihat situasinya masih terkendali dengan baik, tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat juga masih terjaga dengan baik. Dan tinggal kelas menengah, saya kira saya setuju ke depan perlu ada skema yang langsung direct menyentuh kelas menengah kita yang trennya mereka sedang mengalami penurunan dari daya beli mereka, dan ini perlu ada sentuhan dari peran pemerintah. Oke, Mas Yusuf, katanya untuk daya beli ini masih terkendali, itu satu. Yang kedua, jika tidak ada obat yang tepat, salah obat begitu untuk memperbaiki ekonomi, kemana laju perekonomian? Kuartal 1, nasib buruk atau tidak? Iya, kalau kita bicara tumbuh atau tidak, tentu kuartal pertama konsumsi akan tetap tumbuh. Tetapi pertanyaannya adalah apakah dia akan tumbuh di level optimalnya atau tidak. Nah, kalau kita bicara kondisi yang kita jelaskan dalam diskusi sore hari ini, memang kita harus sampaikan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa saja hanya akan berada di kisaran 4,9 hingga 5%, terutama di kuartal pertama. Dan kenapa kemudian pertumbuhan ini relatif tetap tumbuh tetapi melambat,
kalau kita lihat dari batas bawahnya, karena sekali lagi aktivitas dari ekonomi yang tidak semeriah ya, tidak segeliat. Jadi memang aktivitas ekonomi itu tetap ada, tetap kita perhatikan dan tetap terlihat di beberapa pusat aktivitas ekonomi. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara aktivitas secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi itu kami kira memang tetap tumbuh dengan catatan melambat ya. Tumbuh tapi melambat artinya lebih rendah kalau kita komparisasi dengan tahun sebelumnya di bulan Ramadan. Iya, berapa? Maksimal dia akan relatif sama ya di kisaran 4,95% untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangganya. Baik, Pak Saiful, kira-kira dari legislatif apa nasihat atau mungkin saran kepada regulator untuk memperbaiki kondisi ekonomi? Karena lagi dan lagi Pak, kita harus tegaskan bahwa yang namanya Lebaran selalu jadi motor ekonomi. Jadi bagaimana memperbaiki kondisi ekonomi supaya tidak jatuh hanya karena turunnya daya beli? Ya, kita berharap masyarakat yang sudah mudik untuk membelanjakan uangnya sebanyak-banyaknya di kampung. Dan tentu ini pasti akan mendorong tingkat konsumsi rumah tangga kita, itu yang pertama ya. Yang kedua, memang jujur harus diakui pemerintah sedang dalam masa transisi ya, membuat berbagai skema dari restrukturisasi ekonomi kita dengan berbagai model yang sekarang sedang diterapkan oleh pemerintah, baik pembentukan Danantara, baik beberapa skema ekonomi yang lain. Jadi tentu kalau ada kontraksi wajar dan terlebih-lebih dipicu oleh suasana ekonomi global yang memang tidak cukup menguntungkan. Tapi ada catatan penting dari situasi ekonomi global yang begitu tidak menentu. Sekali lagi Indonesia termasuk yang cukup terjaga situasi kegiatan ekonominya. Baik. Dan ini transisi, semoga dari masa transisi nggak lama. Baik. Skema yang dibikin oleh pemerintah akan menciptakan pertumbuhan yang lebih baik ke depan. Ya, kalau kondisi global tidak terjaga, harusnya kita bisa menjaga kondisi domestik setidaknya. Terima kasih Pak Saiful, terima kasih Mas Yusuf telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore, selamat Hari Raya Idul Fitri.